Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Amelia Haryanti, dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pengampu mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah merupakan suatu pengkajian interrelasi antara permasalahan-permasalahan yang terjadi di pemerintahan daerah serta kekuasaan masyarakat, baik berupa berbagai permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan sistem otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ataupun yang berkaitan dengan sistem desentralisasi di masing-masing daerah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pemerintah yang menginginkan adanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di daerah. Aspek kajian dalam mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan beberapa yang lainnya yang telah memberikan kontribusi atas perkembangan ilmu mengenai kajian-kajian pemerintahan di daerah. Latar belakang lahirnya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, hakikat dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Di samping penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang didukung oleh semangat otonomi. Pelaksanaan yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, di mana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung yang merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi. Penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ini tetap dengan prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Betapapun luasnya otonomi yang dimiliki suatu daerah, dalam pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraannya harus ada hubungan serasi antara pemerintahan daerah, DPRD, dan masyarakat. Kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah dan DPRD, harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi yang dianut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perlu dibentuk daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah tersebut akan dipimpin oleh kepala daerah, kabupaten atau kota, di mana kepala daerah ini akan dipilih langsung oleh masyarakat. Kepala daerah kabupaten atau kota yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah akan menyampaikan aspirasi masyarakat yang memilihnya. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen, terdapat paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah disusun dan dijalankan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Yang diharapkan di masa depan tidak ada lagi pemerintahan dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah. Yang kedua, pemerintah daerah disusun dan dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya. Semua fungsi pemerintahan di bidang administrasi negara dijalankan oleh pemerintahan daerah, kecuali yang ditentukan oleh urusan pusat. Yang ketiga, pemerintah daerah disusun dan dijalankan atas dasar keberagaman daerah. Urusan rumah tangga tidak perlu seragam atau sama. Perbedaan harus dimungkinkan baik atas dasar kultural, sosial, ekonomi, geografi, dan lain sebagainya. Yang keempat, pemerintah daerah disusun dan dijalankan dengan mengakui dan menghormati satu kesatuan masyarakat hukum adat dan berbagai hak tradisionalnya. Satuan pemerintahan yang asli dan hak-hak masyarakat asli atas bumi, air, dan lain sebagainya wajib dihormati untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setempat. Yang kelima, pemerintah daerah dapat disusun dan dijalankan berdasarkan sifat atau keadaan khusus tertentu, baik atas dasar kedudukan seperti ibu kota negara, kesejahteraan seperti daerah istimewa Yogyakarta, atau keadaan kultural sosial seperti daerah istimewa Aceh. Yang keenam, anggota DPRD dipilih langsung dalam satu pemilihan umum. Yang berikutnya, hubungan pusat dan daerah dilaksanakan selaras dan adil. Di Indonesia, otonomi daerah sebenarnya mulai bergulir sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Semuanya berupaya menciptakan pemerintahan yang cenderung ke arah desentralisasi. Namun, pelaksanaannya mengalami pasang surut sampai pada masa reformasi. Pada masa ini, keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Sejak itu, penerapan otonomi daerah berjalan dengan cepat. Prinsip otonomi daerah adalah pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri. Hanya saja ada beberapa bidang yang tetap ditangani oleh pemerintah pusat, yaitu agama, peradilan, pertahanan dan keamanan, moneter atau fiskal, politik luar negeri dan dalam negeri, serta sejumlah kewenangan di bidang lain
yang meliputi perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro dan dana perimbangan keuangan serta sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, dan konversi serta standarisasi nasional. Secara substansial, otonomi daerah mirip dengan negara federasi. Bedanya, federalisme berangkat dari pola bottom up. Artinya, daerah-daerah dengan kekuasaannya masing-masing setuju untuk bergabung dalam suatu pemerintahan negara. Dalam hal ini, kedudukan antara pemerintah pusat dan daerah cenderung sejajar. Sementara otonomi daerah berangkat dari pola top-down, di mana satu pemerintahan pusat masih lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah. Ada beberapa alasan mengapa otonomi daerah menjadi pilihan. Setelah Orde Lama dan Orde Baru, pola pemerintahan sentralistik demikian kuatnya. Di antaranya, pertama, pemerintah sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai sapi perahan pemerintah pusat. Mereka lebih banyak dibebani kewajiban-kewajiban untuk menyetorkan segala potensi kekayaan alamnya ke pusat, tanpa reserve. Di sisi lain, hak-hak daerah untuk mendapatkan kue bagi pembangunan sering terabaikan. Yang kedua, tradisi sentralistik. Kekuasaan melahirkan ketimpangan antara pembangunan di pusat dan daerah sehingga memicu ketidakadilan dan kesejahteraan di berbagai daerah, terutama yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Daerah yang kaya sumber daya alam tidak menjamin rakyatnya sejahtera karena sumber kekayaannya disedot oleh pusat. Seperti Aceh yang memiliki potensi gas alam terbesar di dunia, rakyatnya hanya gigit jari di tengah riuhnya eksplorasi gas oleh ExxonMobil. Rakyat Papua juga merana di tengah gelimpangan emas yang digali Freeport yang hanya meninggalkan jejak berupa kerusakan lingkungan. Yang ketiga, pola sentralistik menyebabkan pemerintah pusat sewenang-wenang kepada daerah. Misalnya menerapkan regulasi yang ketat sehingga mematikan kreativitas daerah dalam membangun. Budaya minta petunjuk ke pusat tertanam kuat, sehingga proses pembangunan di daerah berjalan lamban dan kepengurusan kepentingan rakyat terabaikan. Yang keempat, otonomi daerah menjadi freedom atas tuntutan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari NKRI sebagai ekspresi ketidakpercayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sejak reformasi pemerintahan daerah digulirkan sekitar tahun 1999, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 5 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah pertama, ada hak, yang kedua wewenang, dan ketiga kewajiban daerah otonom. Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada pasal 21 dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak pertama mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Kedua, memilih pimpinan daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Yang kelima,
memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keenam, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Yang ketujuh, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Yang kedelapan, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan wewenang dalam konteks otonomi daerah, maka daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat. Hal ini tercantum dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni berhak mengurus urusan pemerintahannya. Urusan pemerintahan yang tertulis pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan panduan, yaitu pertama, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Yang kedua, urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan. Selanjutnya, urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah di daerah otonom didasarkan pada asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Urusan pemerintahan ini ada yang diklasifikasi menjadi urusan wajib, dan dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ada urusan wajib berskala provinsi dan berskala kabupaten sebagaimana diatur pada pasal 13. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, pembangunan dan pemanfaatan pengawasan tata ruang. Yang ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang kelima, penanganan bidang kesehatan. Yang keenam, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Yang ketujuh, penanganan masalah sosial lintas kabupaten atau kota. Yang kedelapan, pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten atau kota. Yang kesembilan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten atau kota. Yang kesepuluh, pengendalian lingkungan hidup. Yang kesebelas, pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten atau kota. Yang berikutnya adalah pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Yang ke-13, pelayanan administrasi umum pemerintahan. Yang ke-14, pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten atau kota. Yang ke-15, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kota. Yang ke-16, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Berikutnya, urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Sahabat Ujar, kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kepemimpinan pelaksanaan otonomi daerah.
Desentralisasi merupakan transfer tanggung jawab dalam perencanaan, manajemen, dan alokasi sumber-sumber dari pemerintahan pusat. Unit yang ada di bawah level pemerintahan, otoritas atau korporasi publik semi-otonomi, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas, atau lembaga privat non-pemerintah dan organisasi nirlaba. Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah terbatasnya para pimpinan untuk melakukan tugas-tugas rutin mereka. Mereka mempunyai waktu lebih banyak untuk mengurus kewenangannya dalam pembuatan keputusan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijaksanaan antara lain sebagai berikut. Pertama, adanya pengaruh tekanan dari luar. Yang kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama. Yang ketiga, adanya pengaruh dari sifat-sifat pribadi. Yang keempat, adanya pengaruh dari kelompok luar. Yang kelima, adanya pengaruh atau keadaan di masa lalu. Selanjutnya ada visi dan misi otonomi daerah. Visi otonomi daerah adalah otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan, dan pemeliharaan integrasi dan harmonisasi sosial. Selain itu, memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global. Konsep dasar otonomi daerah ialah: pertama, penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah, kecuali dalam bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintah yang bersifat strategis nasional. Maka, pada dasarnya, semua bidang pemerintahan yang lain dapat didesentralisasikan. Yang kedua, penguatan peran DPR sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur demokrasi demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintah di daerah yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat ekstabilitas yang tinggi pula. Yang keempat, peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan oleh eksekutif melalui pembenahan yang berkelanjutan agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Yang kelima, peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah, serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah. Pembagian pendapatan dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam dan retribusi, serta cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah. Terakhir, perwujudan desentralisasi fiskal dari pemerintahan pusat yang bersifat alokasi subsidi pendapatan prioritas dan pembangunan, serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada. Kesalahpahaman terhadap otonomi daerah seringkali muncul dari berbagai kelompok masyarakat terkait dengan kebijakan dan implementasi otonomi daerah. Kesalahpahaman tersebut antara lain, pertama, otonomi daerah dikaitkan semata-mata dengan uang. Uang bukan satu-satunya alat dalam menggerakkan roda pemerintahan. Kata kunci dari otonomi daerah adalah kewenangan. Dengan kewenangan, uang akan dapat dicari, dan dengan kebijakan yang tepat guna dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yang kedua, daerah belum siap dan belum mampu. Munculnya pandangan ini merupakan cara berpikir yang salah. Yang ketiga, dengan otonomi daerah, maka pusat akan melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah. Pendapat ini tentu salah.
Dengan otonomi daerah akan dapat melakukan apa saja. Hakikat otonomi daerah, pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk kreatif dan inovatif dalam memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan norma, keputusan, dan kewajaran dalam sebuah tata kehidupan bernegara. Yang kelima, otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah. Pendapat ini sepertinya dapat dibenarkan jika penyelenggara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah menempatkan diri dalam kerangka sistem politik yang lama, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Karenanya, untuk menghindari hal tersebut, pilar-pilar penegakan demokrasi dan masyarakat madani dapat memainkan perannya secara optimal. Baik teman-teman ujar dimanapun Anda berada, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka mengembangkan dan memajukan otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang didukung oleh semangat otonomi, pelaksanaan yang berkualitas, serta sarana dan prasarana yang memadai. Undang-undang ini pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi. Oleh karena itu, silakan Anda analisis bagaimana dengan pelaksanaan otonomi daerah di tempat Anda. Sebagai pelajar, giat-giatlah Anda belajar karena dengan memahami tentang latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, kita akan mengetahui perbedaan yang mendalam tentang pelaksanaan pemerintahan di daerah sebelum dan sesudah reformasi. Berbicara otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah diberlakukan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan dan pembangunan. Demikianlah tadi pemaparan mengenai latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Tetap semangat belajar, semoga semua selalu bahagia dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.